teman-teman TikTok yang ada di rumah. Malam hari ini balik lagi dengan Zuhal dan juga Novi tentunya. Betul. Dan di tengah kita, hari ini kita kedatangan tamu. Bintang tamu. Betul, bintang tamu ini akan kita perkenalkan setelah segmen ini. Betul. Tapi nih, kira-kira teman-teman di rumah bisa nebak gak? Kira-kira kita mau bahas apa sama bintang tamu kita? Kayaknya Kayaknya apa? bisa. Harus dilihat dong, aku stylenya sudah apa nih? Aku sudah hijau-hijau Hijau gitu kan. army ya. Iya. Sudah kayak orang mau berkebun. Nah itu Nah, betul, iya, oke. berkebun. Jadi hari ini kita akan ngebahas Mm-mm. bersama Bang Akbar terkait petani milenial ya harus gini temanya. Nah kira-kira seperti apa? Karena kayaknya yang ijo-ijo apalagi berkaitan sama petani ini masih dianggapnya wah kayaknya kurang gitu Bang ya Iya. sama anak-anak zaman sekarang. So buat teman-teman yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu, kita bakal balik setelah yang satu ini, setelah satu buah lagu buat teman-teman. Ini dia lagunya, Check it check it out. Itu dia lagunya dari Ardhito Pramono yang judulnya Bittersweet. Nah, Iya. ngomong-ngomong bittersweet pahit, kita akan ngomong yang manis-manis karena kita punya buah yang manis dari kebun Oibama. Nah, tapi sebelum kita bahas Oibama, kita kenalan dulu sama ownernya Bang ya. Oke. Oke, boleh kita kenalin ini Bang siapa, kemudian selaku apa gitu Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Muhammad Fahruli Akbar. Disapa Akbar. Di sini saya dari pengelola, lebih nyaman mungkin disebut Pengelola Bang ya. pengelola kebun Oibama. Jadi Oibama ini lokasinya di Kelurahan Pager, Pager, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangkaraya. Jadi masih masuk Kota Palangkaraya. Palangkaraya Bang ya. Ya. Itu berarti sekitar kalau dari Palangka berapa kilo tuh Bang? Kalau dari rumah saya di Polresta sampai ke lokasi kebun tuh 60 km. 60 kilo, wow. Cukup jauh ya. Cukup Lumayan. jauh dari pusat kota ya. Iya. Tapi ada kebun yang menyenangkan. Nah, Betul. kalau ingat kebun tuh dulu mungkin teman-teman di rumah yang mungkin seangkatan aku dulu pernah mungkin main PS itu ada namanya game Harvest Moon. Betul. Nah, atau mungkin Ubi pernah main atau berkebun. Enggak pernah sih kayaknya jual aja. Nggak pernah ya. Itu soalnya gamenya menyenangkan kayak gitu, kayak punya kebun, punya sapi, terus nanti ada peliharaannya. Nanti Betul. pelan-pelan nyicil ada dapur, terus punya istri, kayak seru aja gitu menghabiskan waktu tanpa harus mikirin kayak gadget atau mikirin keributan-keributan di luar sana kayak gitu. Oke. Fokus dengan pertaniannya sendiri kayak gitu. Tapi tetap bermanfaat buat orang lain karena ada jual-jual dan berinteraksi. Nah, berarti memang sengaja milih di sana atau kebetulan dapat lahannya di sana tuh Bang? Jadi pas 2021 Mhm. itu kan masih pandemi. Masih pandemi? Waktu itu saya berjumpa dengan almarhum mertua Mhm. untuk pertama dan terakhir kalinya waktu Maret 2021. Waktu itu kan baru selesai, jadi pas ketemu almarhum mertua tuh ditanya gitu habis ini mau kemana, terus tiba-tiba sama mertua tuh gimana kalau lanjutin kebun. Kan dalam hati saya sarjana sastra, Waduh. kemudian tidak ada basic Basic pertanian, pertanian. tidak pernah megang cangkul, tidak pernah berurusan dengan pupuk, obat segala macam yang berkaitan dengan pertanian. Akhirnya ya saya merenungi dan kemudian saya refleksi beberapa tahun terakhir ini saya lebih suka di lapangan dibanding di dalam ruangan. Karena ketika di dalam ruangan tuh kayak makin lama tuh kreativitas mulai terbatas gitu. Interaksi sosial pun juga kurang, jadi kayak ada yang kurang gitu. Dan ketika saya bismillah terjun ke kebun ya itu saya merasa tenang, bisa melihat kicauan burung. Kalau malam itu bisa melihat kunang-kunang Bang ya? masih banyak. Keren. Kemudian tiap malam tuh taburan bintang lebih banyak gitu. Karena udaranya lebih bersih dan Lebih bersih. langitnya jelas gitu Bang. Jelas, bahkan burung enggang yang maksudnya jadi maskot tuh sering saya lihat Masih gitu. ada sering Masih ada. Bang ya. Makanya keren, dan mudah-mudahan saya selalu berdoa jangan sampai pemburu dapat, dalam artian kan maksudnya jangan sampai hanya saya yang melihat, tapi maksudnya keturunan kita pun harus ada yang melihat harus itu. melihat. Kita di luar sana nggak pernah lihat. Ini udah kayak cerita-cerita di Harvest Moon, tiba-tiba dipanggil kakeknya, kemudian diserahkan kebun dan harus mengelola. Sudah sangat ceritanya, prolognya sudah mirip sekali. Tapi tadi aku dengar katanya Bang Akbar ini basicnya bukan
dari pertanian, Betul. malahan sastra. Sastra apa tuh Bang? Saya ngambil prodi sastra Jawa. Sastra Jawa. Prodi sastra Jawa. Terus Bang Akbar kebetulan orang Sukabumi. Ya, besar di Besar Sukabumi, di Jawa Barat. Jawa Barat. Kemudian apa namanya? Sekarang ada di Kalimantan, di suku Dayak. Dan sekarang profesinya malah yang lagi ditekuni ini adalah berkebun gitu. Betul. Hampir bilang kesana kemari banget gitu Bang ya. Apa ya? Kalau Tidak ibarat katanya tuh sejalur. tidak sejalur. Nah itu berarti gimana tuh? Apakah langsung belajar? Apakah belajar dari YouTube atau mungkin ada peninggalan buku resep ini tanamnya gini gitu? Siapa tahu. Kalau di game kan enak nih, ada tutorial, kemudian terus langsung ngikutin terus paham kayak gitu. Dan lebih simpel. Nah kalau ini kan Bang Akbar kan mungkin belum ada basic tadi, terus gimana nih tiba-tiba diserahkan lahan yang luas, kemudian gimana mengelolanya kayak gitu? Jadi ketika ditinggalkan pun karena istri yang lebih dulu mengelola kebun berapa bulan dibanding saya, jadi saya lebih banyak bertanya ke istri. Dan kalau di lapangan alhamdulillah masih ada mitra petani kami yang setia di kebun. Jadi kami selalu bertanya dan alhamdulillah mereka mau gitu untuk mengajari kami mulai dari pembibitan, penyemaian, bahkan pengawinan polinasi itu kami diajarkan gitu. Yang mungkin yang sering bersentuhan yang kayak pemetikan dan penimbangan. Tapi sejauh ini ya kami sudah mulai belajar dari mulai nol yang pembibitan dari scratch gitu kan. Iya, sampai polinasi. Nggak ada sampai ada gitu Bang ya. Oke, berarti pelan-pelan gitu Bang ya. Berarti ibarat kata kalau misal ada teman-teman di sana yang bukan basicnya sama nih kayak Abang, entah kuliah apa, tiba-tiba ada terpanggil nih jiwanya pengen juga bercocok tanam, sebenarnya nggak mungkin nggak sesulit yang dibayangkan juga Bang ya, masih ada kesempatan untuk belajar. Dan seperti yang Abang bilang tadi, bahkan tetangga sekitar kemudian mitra tani itu masih mau mengajarkan sukarela gitu Bang, nggak yang kayak pelit ilmu atau ini rahasia dapurku kayak gitu, nggak mau bagi-bagi resep, panennya nanti biar aku aja yang banyak kayak gitu, enggak Bang ya, enggak, malah di share gitu aja Bang ya, malah berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman gitu. Bahkan sering pas zaman pandemi ini kita malah sering lihat banyak orang yang kembali lagi menjadi petani, malah mengagumi petani itu basicnya memang bukan dari sarjana pertanian gitu, malah dia dari sarjana teknik, dia misalkan dari bangke dan sebagainya, tapi dia belajar dari nol gitu. Dan tidak mengenal usia. Kadang juga ada yang memang dia pengennya kembali ke alam, tapi pas ketika sudah pensiun baru waktunya gitu. Sedangkan saya memang posisinya sekarang masih dibilang masih muda, jadi mungkin masih banyak waktu untuk belajar lebih dalam. Kalau boleh tahu nih Bang, di Oibama ini apa nih tanaman yang ditanam? Tadi aku sudah ada nyebut sih manis, tapi mungkin ada tanaman lain yang aku nggak tahu kan. Oke. Mungkin lebih ngejelasin gitu kenapa sih Oibama gitu kok kayak ya? Itu dulu. Kayak terkesan kayak Presiden Amerika ke Obama ya. Obama. Jadi almarhum mertua tuh mungkin karena lagi itu memang Obama lagi ramai, lagi sedang jadi presiden. Jadi biar orang tuh terngiang-ngiang. Nah, sedangkan Oibama ini akronim dari olah alam, insya Allah berkah manfaat. Jadi ada value nilai kebermanfaatan untuk sesama gitu. Dalam artian memang kita di situ di pertanian itu mencari rezeki, mencari nafkah, tapi juga ada kebermanfaatan. Dan selama 2 tahun transisi ini saya juga merasakan gitu kebermanfaatan yang memang ketika memang kita serius dan tujuannya untuk kebermanfaatan, ada rezeki yang nggak disangka-sangka gitu. Nah, pertanyaan Bang tadi karena Obama tadi Bang ya? Iya, saya spekulasinya gitu. Walaupun waktu itu almarhum mertua nggak jelasin, tapi kan almarhum mertua tuh mulai buka kebun itu 2014. Jadi memang hype Presiden Obama masih ya. itu. Unik juga. Soalnya tadi aku sempat mikir juga nih di jalan kan. Bama, karena kayak itu kan kayak manggil, oi gitu kan. Terus Bama itu kalau setahu aku ya di bahasa Dayak itu pakan ya atau pakan ya. Lele. Pakan ikan gitu kan. Jadi kayak apa ini pakan, apa maksudnya ini makanan gitu atau ini pakan gitu. Makanya pakan buat tumbuhan, pakan buat hewan, terus juga pakan buat manusia yang mengambil buahnya kayak gitu. Ternyata memang ngefans sama Barack Obama.
Gak apa-apa. Petani milenial ini apa? Influencernya harus ini juga Presiden Amerika. Iya. Masa petani-petani yang lain orang pasti nggak tahu. Tapi kalau Presiden Amerika pasti Obama keren juga. Literasinya keren gitu. Iya, betul. Oke. Nah di kebun Oibama ini tadi berarti ada tanaman apa aja bang? Jadi yang mungkin ada pasarnya dan memang sejauh ini bisa bahasa sekarang mungkin dicuankan. Itu ada 2. Oke. Pertama semangka, yang kedua jeruk siam Pontianak. Jeruk siam Pontianak. Jadi sebenarnya ada jambu kristal, ada kelengkeng, ada kelapa hibrida, dan ada juga nanas. Cuman memang karena keterbatasan SDM yang kami rawat betul-betul dan memang bisa nemu pasarnya ya baru 2 itu. Gitu. Semangka ya. Cocok banget. Palangkaraya Kalimantan Tengah sering panas-panasnya nih. Enak banget kayak segar gitu kan. Apalagi kemarin bulan puasa kan. Itu kayaknya semangka dibuat es, terus juga buat buka itu selalu dicari-cari orang gitu kan ya. Nah, berarti karena ini tadi ada semangka terus juga ada jeruk siam Pontianak tadi, apakah ini berarti bentuknya ladang kebun juga tempat wisata kah? Iya. Atau kebun aja masih dikelola internal atau nanti siapa tahu ada orang yang bisa datang terus kayak piknik kayak boleh sebut merek jangan ya kayak Mekar Saro gitu kan kayak Mekar Saro gitu kan dia ada orang datang terus petik timbang kayak gitu. Sebenarnya rencana dari almarhum mertua value kedepannya memang seperti itu karena almarhum mertua pun dulu pernah dapat rezeki kesempatan berkunjung ke negeri Tiongkok. Jadi di desa tersebut sudah satu ekosistem kayak yang seperti abang bilang tadi. Jadi kayak peternakan, perikanan, perkebunan, buah-buahan tuh jadi satu padu dan itu jadi wisata gitu. Dan itu kan ada juga dana untuk APBD itunya tuh sumbernya jadi malah dari situ muternya ya dan pendapatan daerahnya itu bang. Pendapatan dari daerah dan itu pun juga bukan ketidakmungkinan dan itu sebuah keniscayaan gitu kebun kami bisa gitu. Cuman memang tantangan kami yang memang mempelajari karena memang untuk ke sana butuh kita mempelajari modal besar administrasinya juga gitu karena kami juga beberapa kali coba untuk masuk ke pasar modern seperti hypermart dan sebagainya. Rumpanya ini panjang administrasinya tuh nggak kira-kira tiba-tiba tiba-tiba kita ngasih ini saya punya semangka ini tolong pasarkan nggak bisa di kayak ada grade-nya dipisah-pisah gitu. Iya ada pengecekan ini aja kita selama 2 tahun ini udah 2 kali pengecekan sampel yang semangka maupun jeruk dan itu diujikan di Surabaya. Itu kataku ngerinya maksudnya sedetail itu gitu. Kukira ya maksudnya tinggal ini saya ini kan tolong ini kan ya gitu. Kayak naruh di warung. Iya naruh di warung ternyata nggak bisa. Memang tahapannya lumayan gitu. Betul. Itu yang menjadi tantangan sekarang bang. Tantangannya gitu. Nah, mungkin memang harusnya mungkin tujuan kedepannya bisa jadi petani modern yang jadi supplier gitu bang ya. Supplier buah fresh gitu. Nah kayak mungkin hypermart yang ada di Palangkaraya itu kan salah satu yang besar kayak gitu. Kemudian kayak mungkin rumah-rumah lagi kayak toko-toko yang buah-buah segar gitu. Nah langsung dari petani langsung ke toko kayak gitu. Kemudian ke konsumen. Itu yang jadi tantangan berarti bang ya. Harus dicek yang memang detail tadi. Kemudian mungkin ada sertifikat gitu nggak, misalnya ini bibitnya sertifikasi dari karena aku pernah dengar ini tanamannya sudah tersertifikat nih dari mungkin bibitnya bibit Cina atau bibit Jepang kayak gitu kan. Itu ada kami namanya kemarin register kebun. Itu lumayan panjang juga. Saya sama istri juga ya Allah ini abang upload data-datanya pengisiannya kayak ujian nasional benar-benar harus mungkin dipersiapkan. Petani milenial gini bang. Yang harus dipersiapkan kita nggak mengeluh, cuman maksudnya hanya berbagi cerita dalam artian tahapan ke sana tuh ada beberapa yang ini kita baru selesai register kebun, mungkin nanti ada tahapan termasuk yang digalakkan Presiden Jokowi yang investasi itu kan ada NIB gitu. Nah itu pun juga kami sudah melakukan dan alhamdulillah berhasil gitu. Jadi masih ada tahapan selanjutnya mungkin apalagi nih selanjutnya belum harus kita.
Nah, mungkin registrasi yang panjang dan lumayan jelimet mungkin ya kalau bahasa Jawanya gitu ya. Sedangkan mungkin kebanyakan petani sekarang tuh mungkin yang usianya udah tua-tua, yang udah sepuh-sepuh. Nah, sedangkan mereka mungkin agak gaptek lah atau mungkin agak kurang familiar lah dengan pendataan, kemudian administrasi, kemudian juga teknologi. Nah, yang akhirnya padahal punya potensi, punya tanaman yang bagus, punya perkebunan yang bonafit, tapi nggak bisa lebih luas jangkauannya kayak gitu. Nah, mungkin ini jadi tantangan dan sebagai peluang juga buat anak muda zaman sekarang mungkin Bang ya, yang lebih akrab dengan teknologinya. Iya, Nah, kemudian peluang yang mungkin kan nanti yang udah duluan-duluan itu mungkin udah saatnya istirahat, perlu pelanjut karena saya tahu aku nih Bang, kalau misalnya orang ditanya sekarang nih misalnya, Novi mau jadi apa? Mau jadi apa, Novi? mau jadi guru. Nah, jadi guru. Misalnya. Atau mungkin ditanya mau jadi pilot, mau jadi tentara. Bukan mendiskreditkan profesi yang lain, cuman jarang ada yang bilang, oh saya mau jadi petani kayak gitu. Saya mau ini, kayak jarang gitu anak-anak sekarang. Mungkin kayak, karena banyak yang berasumsi bahwa menjadi petani itu income-nya kecil. wah gitu enggak, kan. itu paling gede sebenarnya guys. Wah, enggak, nanti Terus kita tanya Bang ya. ada juga Benar nggak tuh Bang ya? salah satu tokoh apa ya? Tokoh petani. Tokoh pemerintah bukan? Oh, iya. Bukan dong, Say. Tokoh pemerintah. Mungkin ini masih pernah dengar bahwa dia bilang Putri waktu Komarudin. pengadaan program petani Petani milenial milenial. ini ibunya nyeletuk. Emang ada milenial yang mau jadi petani? Nah itu, karena kayaknya dari dulu tuh digembor-gemborkan nggak ada yang, ayo jadi petani aja nih, ayo jadi guru, ayo jadi ini, ayo jadi arsitek, ayo jadi dokter. Nah ini profesi yang Ayo mungkin, kita jual thrifting. iya ini kayak apa ya, mungkin profesi yang underrated lah kalau kata anak sekarang tuh underrated. Mungkin bisa nih ada skena pertanian, mungkin ya anak-anak yang jarang kayak, wah ini skena banget nih, karena jarang ada orang yang ada di profesi ini. Nah itu gimana Bang? Apakah emang sejarah itu dan mungkin abang juga nggak dulunya dari sastra nggak kepikiran juga kan Jauh banget tiba-tiba masalahnya, keberanian kayak Mas. gitu. Tapi apa emang kayak kata Novi tadi apa nggak ada mungkin cuannya sedikit Iya, atau income-nya sedikit. atau malah oh nanti kalau di berkebun terus itu hitam sunscreennya nanti aduh gimana nanti mukanya gosong kayak gitu misalnya. Oke, mungkin ini ya tadi yang dimaksud Kak Novi itu mungkin pernyataan tahun lalu dari Teh Putri Komarudin dari fraksi Golkar. Memang apa yang beliau sampaikan adalah kenyataan pahit pertanian di Indonesia dan memang juga yang kami jalani saya bersama istri itu sampai sekarang pun juga merasakan pupuk mahal. Terus juga saya juga belum menjelaskan kondisi tanah di Kalimantan. Kebun kami itu adalah pasir putih dan Pasir putih. menurut Dinas Pertanian sendiri bahwa itu tanah marginal. Tanah marginal ada tanah yang miskin unsur hara. Jadi ketika untuk memulai pertanian itu butuh dinetralkan dulu dengan kapur. Kapur yang banyak banget. Kapur. Kan kalau misalkan kita pengen instan, apalagi sekarang lagi kemarau, biasanya ada tuh aksi karhutla. Jadi dibakar, jadi arangnya tuh untuk menetralkan. Oh iya. Nah, sedangkan kami nggak mau kayak Ya. gitu, walaupun memang mengeluarkan biaya. Dibakar gitu Bang. Iya, walaupun mengeluarkan biaya, tapi setidaknya kami juga taat sebagai warga negara, Betul. tidak mau gitu membuat merugikan ke tetangga, khususnya juga masyarakat Palangkaraya. Jadi akhirnya kita berjuangnya ikhtiarnya menetralkannya melalui kapur atau dolomit, kemudian menggunakan pupuk kandang dan juga berbagai hal yang dan kawan-kawannya yang memang butuh perjuangan. Perlu modal besar lah. Perlu gitu. modal besar yang memang kita akui juga gitu bahwa kami pun juga maksudnya tuh juga melakukan pinjaman ke bank dalam artian yang memang sesuai dengan program pemerintah. Dan dibilang cuan atau keuntungan yang dirasakan ya alhamdulillah gitu. Dalam selama 2 tahun ini kami dalam kalau dibagikan ini semangka ini 2 bulan sekali dalam satu periode tuh. Nah kalau misalkan di per bulan kan ada gitu sekitar 10 juta atau 15 juta Profit keuntungan bersihnya, Bang, ya. keuntungan bersihnya. Dan tadi kan Bang Zul bilang apa namanya tuh Gak lanjut Bang. Gak tadi dia yang meremehkan ini nih. Waktu dengar 10 juta dia kaget Bang. Itu gaji Menyampaikan asumsi masyarakat. Lanjut, Jadi Bang Zul kan tadi bilang apakah ada yang selain maksudnya bukan pertanian ini. Saya malah ngasih tahu ada yang di kebun kami, mitra petani kami itu
bukan pengalaman di pertanian, dia malah lulusan SMK teknik mesin. Mesin. Nah itu kan maksudnya juga sama kayak saya yang jauh banget, Iya, tapi jauh ketika sekali. memang dia belajar dari nol, dia sungguh-sungguh gitu ya, alhamdulillah dia udah mulai pengalaman. Bahkan saya sering nanya ke beliau, ini kira-kira dikasih pupuk apa, ini Ya. apa, dalam artian sama-sama masih anak muda, jadi saling berbagi gitu pengetahuan. Ini Bang ya. Dan ini saya apa ya, karena dia orang sini, yang maksudnya di daerah Kelampang, dia tuh sampai membahagiakan orang tuanya, dalam artian kemarin pas panen terakhir belikan kulkas, Wih. terus dia beli motor. Dalam artian kan maksudnya anak-anak muda kan, yang saya tahu saya kan mungkin pengennya tuh cuannya yang banyak dan Yang sebagainya. kerjanya sedikit. Nah, itu Bang, catat teman-teman. Terus juga tadi Bang Zul ngebahas tentang kulit. Ya. Saya juga waktu dulu ke sini putih Putih Bang. putih banget. Orang Sukabumi, orang Jawa Barat. Tiba-tiba pas ke sini, apalagi pas panen itu ya, kita mau nggak kepikiran gitu dikasih sunblock atau apa ya, Pakai sunscreen. sunscreen. Iya. Ya. Tiba-tiba ya udah pas pulang tuh berkaca, nah kok belang gitu. Nah, Tapi ya udah dinikmatin. dinikmati. Dalam artian ya sehat, Iya. kita bisa makan, maksudnya tuh masih bersyukur gitu dengan yang ada gitu, walaupun penampilan ini yang penting kan kita sudah berjuang Betul. gitu. Dan hasil panennya maksimal gitu Iya. Bang ya. Berarti terbukti cuannya tidak kecil ya Nov ya. Iya. Cuannya besar Iya, itu. iya, biar teman-teman Iya. di rumah juga tahu ya kan. Karena itu tadi bersih ya teman-teman. Udah modal tuh udah Iya, dipotong. itu bersih bukan kotor. Iya, bukan Oke. Iya. kotor, udah bersih. Kemudian kalau masalah panas, mungkin kalau buat teman-teman yang masih mungkin mikir ke situ, dan juga karena kalau mungkin sekarang mungkin penampilan juga jadi salah satu penilaian orang gitu ya. Ya bisa aja diakalin tetap kan Bang ya, pakai mungkin sunblock atau mungkin baju panjang, tapi siap-siap Tetap Anda. bisa pakai jaket sambil berkulit. Bisa. Ya, tapi siap-siap gerah dan keringatan gobios gitu ya. Keringatan Masa yang gobios sampai basah gitu teman-teman. Gak Kalau apa-apa. boleh, bentar kali ya. Apa, ya? Kalau boleh tahu Mas, ini kan 2 bulan sekali ya Betul. panennya. Itu paling banyak itu pernah nggak sampai Berapa 100? kintal gitu. Berapa Banyak ton? kintal ya buahnya. Sebenarnya rekor selama kami megang Ah. kemarin itu bulan Januari 2023 itu dengan lahan 3 hektar kita bisa panen 88 ton. 88 ton. Waduh. Dan itu bobot semangkanya satu puting atau satu buah itu Rata-rata 13 kilo. 13 kilo. Kalau yang paling gede yang pentolan itu ada nggak Bang? Iya, yang petolan paling itu gede 13 ya, kilo, 14 kilo. Bahkan ini yang tanggal 13 Agustus kemarin panen, kita kan menyadari sekarang lagi kemarau, Iya, kekeringan kemarau. ekstrim. Nggak ada air nih, susah. Nggak ada air, kita tuh bulan Agustus ini nggak melakukan pemupukan. Jadi kita tuh udah realistis, bukan pesimis tapi realistis. Ini paling mentok paling gede 7 kilo nih, atau enggak 6 kilo gitu, paling mentok. Tiba-tiba karena mereka sembunyi, malu gitu, ditutupin daun-daun. Pas ketika pemetikan, pas dibuka, Masya Allah ternyata 13 kilo, 13 14 kilo. kilo, Waduh. 14 kilo. Puas Dan banget itu ya. kami foto yang dijadikan poster Di itu tangan, pas kami peluk tuh, aduh, nahan nafas senyum tapi kayak tertekan gitu karena saking beratnya Bang ya, saking segalanya. beratnya. Dan kami nggak kepikiran gitu ya, mungkin itu kuasa Tuhan, dan artinya juga maksudnya alam bersinergi. Jadi kita tidak memusuhi alam tapi kita bersinergi gitu. Karena mungkin juga ngiranya musim kemarau, hujan nggak ada gitu Bang ya. Kayaknya pembuahannya nggak maksimal gitu Betul. Bang ya. Ternyata Allah alam gitu Bang ya. Kalau Rezekinya gede malah gitu. 13 kilo. Malah gede, dan kita juga kaget. Jadi waduh ada lagi. Jadi kayak oh ya ini kuasa Tuhan gitu. Kita ya memang sudah semaksimal mungkin berikhtiar, tapi ya memang kembali lagi ke alam dan kuasa Tuhan gitu. Berarti rezekinya ada aja gitu di ladang Bang ya. Ada aja, karena memang itu keberkahan, kebermanfaatan di pertaniannya itu ya nggak hanya untuk kita sendiri tapi juga makhluk di sekitar situ juga ada. Dalam artian kan ketika ada semangka yang busuk atau Iya. semangka yang itu kan juga ada hewan-hewan yang Yang makan gitu, kayak burung lah, terus juga bebek, ayam dan sebagainya gitu. Jadi kan ngasih sedekah juga. sedekah ke alam itu Bang ya. Wih, keren banget ya. 13 kilo satu buah ya teman-teman. Itu udah satu hajatan selesai, ke satu semangka tuh menghadapi semua tamu tuh sudah selesai sih kayaknya. Wah, itu rekornya berarti 13 kilo tadi Bang ya. Iya, selama kepengelolaan kami sudah menembus itu. Nah, ini berarti tadi kan ada jeruk, terus mangga nih yang emang produktif Bang ya, Betul. yang sering Dijual. kayak gitu. Ada alasan lain nggak Bang, kenapa memilih dua komoditas itu Bang?
Sejauh ini karena memang pasarnya dan kami pun juga menyewa toko di Jalan Raja Wali, jadi apa sih pelanggan tuh mengetahuinya kami jualan semangka dan Semangka. jeruk. Jadi ketika kita jual yang bukan itu ya mohon maaf gitu, kadang nggak laku gitu. Marketnya emang gitu bang ya. Iya, pasarnya jadi emang. pelanggan tuh kayak udah mafhum gitu, udah umum. Oh, kalau semangka ke ini gitu, ke toko kami gitu, ke toko Ibama. Oh, kalau misalkan jeruk ke sini gitu. Kalau yang pelanggan baru pasti selalu bertanya, ini manis kah? Ini apakah udah matang kah gitu. Tapi kalau yang sudah langganan langsung, oh saya ngambil yang ganal-ganal kata, Yang besar-besar. yang besar-besar gitu. Jadi kayak apalagi kalau bulan puasa tadi, jadi setiap jam 3 pokoknya setelah habis asar tuh pasti ramai. Takmir masjid itu pasti ngeborongnya yang besar-besar. Besar-besar. Jadi ya rezeki bagi kami dan juga rezeki bagi takmir masjid itu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi jamaah yang buka puasa gitu. Keren banget ya teman-teman. Gimana? Sudah pengen bertani dan jadi Harvest Moon di dunia nyata? Wah. Wes. Aku sudah siap nih, topinya udah ada nih, biar nggak. Bener ya, Johar ya, pulang dari sini ya. Jadi Ya, petani aku malam ini milenial langsung ya. nyangkul Di samping rumah ya. di samping rumah. Dimulai dari apa dulu, cabe? Aduh, dimulai dari nanam cambah dulu ya. Karena kita kalau dulu praktek biologi itu pasti dimulai dari nanam cambah. Betul. Siap. Tapi emang gitu kan bang, Iya. ada proses perkecambahan dulu kan, baru Iya. sprout jadi bibit tanaman kan. Betul. Nah, siapa tahu teman-teman sudah mulai tertarik. Kalau mungkin Bang Akbar tadi tanamannya semangka, siapa tahu teman-teman mau varietas lain atau Betul. punya favorit misalnya, aku kayaknya tertariknya buah apa Buah ya? naga. Buah naga. Nah, mungkin teman-teman nanam buah naga atau tertariknya bunga atau apa. Siapa tahu itu bisa jadi penghasilan kayak gitu. Betul. Ini kan tadi Abang bilang juga tanahnya itu tanah berpasir bang ya, dan tanah marginal gitu bang, Betul. yang unsur haranya sedikit, terus juga harus dipupuk dulu, persiapan dulu. Nah itu kira-kira kalau proses persiapan itu perlu berapa lama bang? Biasanya kalau lahan yang belum dibuka dalam artian tidak menggunakan ekskavator atau belum dikasih plastik mulsa yang putih itu kan hamparan kayak gitu, itu 3 bulan 3 sampai bulan. panen. Tapi kalau sudah jadi dalam artian tidak ada rumput, tidak ada semak belukar rapi gitu, plastik mulsa sudah rapi, itu 2 bulan 2 bulan. dari pembibitan sampai panen. Ya berarti sembari membuka lahan, bibit sambil ditanam gitu bang ya, Iya. baru akhirnya ditanam. Nah mungkin ada di bayangan teman-teman juga kan sebagai kan petani mineral nih bang ya. Nah teman-teman tadi mungkin udah tahu nih cuannya berapa lah, udah mulai ada kepincut sedikit lah, udah mulai tertarik. Terus tadi, nah itu kan 2 hektar bang ya. 3 hektar Sekarang atau 2 hektar bang? untuk periode sekarang 7 hektar. 7 hektar, nah itu makin lebar lagi tuh. Kalau Awal-awal memang 3 hektar. 3 hektar, nah makin lebar tuh lahannya. Kalau mungkin teman-teman bayang di Harvest Moon tuh cuman beberapa petak, ini udah Berhektar ya. iya berhektar, udah sepanjang mata memandang itu udah tanaman semangka gitu kan. Wah, Nah itu gimana tuh bang? bagus Ngerawatnya banget. tuh capek sih pasti ya, tapi gimana tuh bang? Apa ada mitra tani yang bantu, ada berapa mungkin, atau ada timnya gitu? Wah ini tim petani-petani Gak muda mungkin kayak kan gitu. cuma satu orang nyiram Betul. dari ujung ke Gak mungkin dia bawa ini ember terus nyiram terus ambil lagi ke sumur terus ini lagi, atau mungkin udah pakai teknologi atau ada pengairannya gitu bang? Sejauh ini total mitra petani kami di kebun itu per Juni hingga Agustus 6 orang, tapi per September nanti sampai November bertambah lagi jadi 8 orang. Jadi bertambah 8 orang, alhamdulillah. Karena apa pas habis lagi panen ini udah ada yang nambah gitu. Nggak tahu nanti apa minggu depan ada bertambah lagi atau enggak, kita belum tahu gitu. Jadi pola kami mungkin gambaran selanjutnya adalah di sana kita jaringan internet kurang, kemudian sambungan PLN tidak ada. Berarti nggak ada listrik? Tidak ada listrik. Jadi kami awalnya dulu pakai genset untuk segala macam. Alhamdulillah kami ada rezeki untuk almarhum mertua itu membeli panel surya. Keren. Jadi setidaknya kami menggunakan semprotan yang mungkin sudah lebih maju. Kalau dulu zaman saya SD itu kalau di Sukabumi ngelihat yang ini karet tuh Gini-gini, sering ditaruh di gendong. iya, Oh, iya. jadi satu sisi menginginkan otot kayak nge-gym, tapi Ya. satu sisi juga apa nyemprot. Sambil nyemprot. Nah, kalau sekarang di apa saya juga apa ya melihatnya
canggih gitu. Jadi mulai pakai semprotan gitu. Jadi dicas, disemprot gitu. Harus gini-gini Ya, tinggal harus gitu. Tinggal tet gitu. pencet klik. Gitu. Tinggal jalan gitu Bang ya. Tinggal jalan. Kemudian apa ya, pas kemarau ini pun juga awalnya parit sama kolam kami sudah apa ya, tidak kekurangan. Tahun kemarin kan juga kemarau tapi nggak se ekstrim sekarang. Iya. Itu nggak perlu lah kita ini susah payah. Kalau sekarang kami mau nggak mau harus nyedot pakai alkon. Jadi disedot, ditampung di tandon. Jadi tiap apa ya, kami ekstra nyemprot dari pagi 5:30, kemudian dari sore juga lembur lagi sampai jam 8 malam. Karena apa? Kami mengikhtiarkan yang terbaik biar semangka kita bisa panen dengan maksimal gitu. Makanya yang tadi yang 13 kilo itu ya jerih payah dari kami gitu. Apalagi mitra petani, nyemprotnya pun juga luar biasa, bolak-balik sampai pas daunnya pun benar basah kuyup, jangan sampai kekeringan gitu. Wah, jangan pelit air gitu Bang. Iya. Iya. Walaupun Dibanjirin. susah. Walaupun susah. Susah air Walaupun ya, susah. Bang. Ya, memang jujur teman-teman, bulan Agustus ini udah kemarau yang panjang Iya. sampai bahkan mungkin parah banget, ada asap-asap tipis udah Betul. mulai kelihatan. Oh. Kemudian ya harapan tuh pengen hujan gitu teman-teman. Karena sejauh ini tuh keringnya sampai beberapa mungkin yang lagi viral juga nih di Sungai Sungai Kahayan, Kahayan kan tuh pantai. lagi surut banget tuh. Sudah ada pantainya tuh teman. Pantai dadakan. Ada pantai dadakan, udah mulai ada orang-orang yang jualan Oh, iya. di bawah. Kalau dulu kan nggak berani. Iya. Ya, takut ada buaya. Sekarang malah kayak ada pantai, pasirnya agak-agak kuning udah Betul. vitamin C. Waduh. Siap. Nah, kalau sekarang memang parah. Nah, yang sebenarnya paling nggak nyaman itu adalah asap ya teman-teman. Betul. Apalagi yang buka lahannya mungkin masih menggunakan cara pembakaran Betul. instan tapi tidak memberikan dampak yang positif buat lingkungan yang Betul. lain. Merugikan. Yang benar tadi ya harus ya pakai ekstra tadi Bang ya, Iya. dibabat terus baru akhirnya dipupukin lagi. Dipupuk, dikasih kapur. Karena memang ya mengeluarkan uang, tapi setidaknya kita jadi warga yang taat dan juga Dan tidak mengganggu. Tidak ekosistem mengganggu. juga ya, Tidak Mas. merugikan Ya. orang, Tidak merugikan membunuh, secara ini juga, dan yang pastinya jadinya berkah gitu ya. Karena sudah dipersiapkan yang terbaik untuk hasil yang terbaik. Betul. Untuk teman-teman yang ada di rumah. Udah kayak iklan-iklan ini ya. Seperti anak sendiri yang dibesarkan. Mereka jadi Kayak itu ya, kayak iklan kecap ya itu. Nah, kita bakal bahas lebih banyak lagi bareng Bang Akbar. Setelah yang satu ini kita bakal jeda dulu. Betul. Ada iklan yang mau lewat. Ini dia iklannya, check it out. Check it out. jadi ada targetnya. Halo guys, wah masih balik nih, kita masih sama Bang Akbar, masih ngomongin tentang petani milenial. Betul sekali. Tadi udah dijelasin dari segi profitnya, bonafitnya, kemudian juga tantangannya, mulai dari pakan, terus administrasi, kemudian juga buka lahan, Iya, betul. kemudian juga harus jauh dari sinyal. Sekarang kita mau nanya lagi nih Bang, mungkin lebih ke arah gimana buat teman-teman mungkin ya yang di rumah, buat nambah minat lagi, buat meyakinkan lagi kayak gitu. Nah kira-kira selain yang udah disebutkan tadi, yang udah disampaikan tadi, kebermanfaatannya, kemudian juga mungkin susah senangnya, ada nggak mungkin experience apa sih yang harus teman-teman di rumah rasakan gitu, makanya petani ini sangat worth it lah kayak gitu. Iya. Bertani ini ya memang nggak bakalan jauh dari sinar matahari, nggak bakal jauh dari hal-hal yang namanya tadi pupuk, obat-obatan yang kayak gitu yang memang untuk nutrisi mereka gitu, nutrisi dalam artian nutrisi tumbuhannya. Kalau yang saya rasakan salah satu yang ini apa ya, kesehatan buat kesehatan tubuh. Jadi lokasi 7 hektar itu kita nggak bisa ujuk-ujuk terbang sampai satu titik. Jadi kita harus jalan kaki. Dan memang menurut riset kan orang Indonesia ini masih mager gerak, malas gerak untuk jalan kaki. Dan termasuk saya pribadi dulu ketika kuliah itu paling malas gerak. Dalam artian memang apa ya, kayak nggak ada motivasi, jenuh gitu. Ini mau ngapain gerak gitu. Tapi kalau di kebun kan jadi kayak ada yang ingin dilihat, ada yang ingin dicapai. Oh iya, mau ngecek lahan yang di sana, mau ngecek di sini. Jadi akhirnya gerak mau nggak mau gitu. Jadi pas ketika dicek lewat Strava atau lewat Miben tuh, oh udah berapa langkah gitu. Jadi kan secara tidak langsung yang sehat gitu, tanpa kepikiran gitu. Tapi kalau misalkan tujuannya oh mau jogging, mau ini, kan kita kepikiran, ada distraksi. Oh ini ada Alfamart, ada Indomaret, ada yang jual ini jual itu. Jadi kayak
waduh berhenti lagi jadi nggak kesampaian gitu. Itu mungkin secara ini Sehat bang. sehat jasmani dalam artian ya kenapa leluhur kita yang di pertanian itu panjang umur, badannya kuat gitu, padahal secara fisik udah mulai ini tapi kok bisa ini ya, memang itu dia bersinergi dengan alam gitu. Nggak apa ya, nggak kegiatan males fisik gitu bang. banyak ya. kegiatan fisiknya Kegiatan gitu. fisik. Terus setelah kegiatan fisik disambut dengan makan buah hasil Nah, panen sendiri. Waduh. Jadi Jadi buahnya manis, segar dan semangka banget nih. Waduh. Cocok habis kerja capek-capek belah sendiri. Tapi sudah selama ini apakah sudah mulai bosan makan semangka bang? Karena tidak mungkin ini panen semangka lagi. Nah, kayaknya besok nanam apa deh gitu. Ya biar ganti rasa lah kayak gitu. Sebenarnya saya termasuk orang yang tidak suka makan buah, Oh, tidak suka makan buah. tapi sering sariawan. Aduh, oke. Jadi males ngunyah, dan maksudnya males apa ya? Saya sering ngincar buah yang apa makan tuh langsung telan, nggak mau dibuang biji. Semangka itu sering saya lihat banyak Bijinya bijinya, banyak. Iya, bijinya bijinya. banyak. Bahkan waktu 2020 sampai 2021 saya di Kalimantan Utara, teman saya tuh apa kecanduan atau harus tiap hari itu makan semangka. Waduh. Dan itu saya ngeliat, ih bijinya banyak banget, jadi Aduh, malas. aduh, Padahal aduh. dia nawarin. Akhirnya pas ketika diamanahkan ngelola kebun ini, saya penasaran gitu, wah ini kayaknya semangka ada bijinya, aduh gitu. Tadi yang tadi kata abang bilang gitu, ketika kita panas-panas, kita apa mematikan, nimbangin, ngangkatin semangka ke tempat buat penimbangan itu kan apa ya, Dehidrasi, haus, capek lah. jauh maksudnya kalau air putih kan kayak nggak ada ini, tiba-tiba airnya pasti belah. Lah kok ini kok semangkanya nggak ada bijinya gitu. Saya kan kaget awal-awal pas ketika awal Ternyata pertama ada kali semangka tanpa biji gitu. semangka non biji, pas ketika dikunyah kok makin lama makin kecanduan, makan lagi seger ya. Jadi maksudnya dehidrasi kita tuh Hilang, hilang Iya. gitu. Ya. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang juga sama nggak suka buah awalnya, mungkin malas ngunyah atau Iya. mungkin karena ada bijinya. Ya. Ada memang varietas semangka itu yang Nggak tanpa ada biji, bijinya. nggak ada biji. Jadi memang sudah semakin mempermudah konsumen bang ya. Jadi nggak usah lagi mager-mager ngunyah atau milah-milah kayak ngeluarin biji atau habis makan kayak brut gitu. Nggak usah ya teman-teman, karena sudah ada di Oibama Market. Wih, bisa beli bang ya. Bisa. Di mana tadi bang? Di Jalan Raja Wali ya? Toko kami, toko Semangka Ibama di Jalan Raja Wali Pal 2, samping KPD Raja Wali yang Pal KPD 2. Raja Wali bang ya. Oh, KPD Swalayan. KPD Swalayan itu yang apa, deket jajaran rumah makan Maza deket rumah dinas Kemenak di situ. Apa Oh, kata bang? iya. Aku nggak tahu nih bang. Kanan kiri aku nggak tahu. Pokoknya ada di Jalan Raja Wali Pal 2 di dekat KPD Iya. Swalayan Market ya bang yang Iya. gede di situ. Nah, siapa tahu teman-teman pengen penasaran nih gimana. Yang malas-malas ngunyah tadi pengen makan semangkanya Tanpa yang biji, ah, ya. tanpa biji. Nggak usah milih-milihin, nggak Iya. usah ribet-ribet sama kayak Bang Akbar juga dulu Tinggal ya. apa? Ya, jadi bisa langsung beli di Raja Wali Pal 2. Tapi kalau misalnya pengen punya experience naik motor trail, kemudian membelah hutan, kemudian memetik langsung di Dari kebunnya. itu bisa di Pal berapa tadi Bang? Pal 60. Pal 60, Desa Pager, Kecamatan Rakumpit, Desa Rakumpit ya? Kecamatan Rakumpit. Kecamatan Rakumpit ya Bang ya? Ya, Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya. Nah, itu bisa banget. Tapi harus tahu dulu jadwalnya. Nah, itu harus follow dulu dong IG-nya. Apa tuh Bang IG-nya Bang? Betul. Kalau datang ke sana, belum panen ini, jauh-jauh kan sudah panas, haus Belum nggak ada ada semangka, buahnya. belum ada buahnya. Takutnya nanti malah marah-marah di jalan kan. Nah, mending cek dulu, oh hari ini panen raya nih, wah Iya. bisa datang, bisa ikut, bisa maksudnya langsung beli yang fresh kayak gitu, langsung dari tangan petaninya, masih ada debu-debunya, nah kayak gitu, masih ada pasir-pasirnya. Kayak gitu. Itu di apa? Di Instagramnya apa tuh Bang? Instagram kami kebun.oibama.pky. kebun.oibama.pky ya. Nah, itu teman-teman bisa follow. Nah, kalau mau yang dekat bisa cek juga alamatnya di situ. Kalau mau yang jauh juga mungkin sekalian healing, mau Iya. ngelihat apa? Perkebunan. Perkebunan, mau sambil jalan-jalan yang agak jauh mungkin punya jiwa-jiwa touring ya, bisa langsung ke kebunnya juga teman-teman. Enggak cuma ada buah semangka aja, mungkin ada teman-teman yang gak suka, tapi juga ada tadi jeruk Pontianak Siam ya Bang ya. Ya, ada kelapa hibrida juga. Ada kelapa hibrida Jadi juga. apa ya, saya kalau tiap ada tamu, karena memang belum ada pasarnya, Iya. selalu saya sajikan untuk tamu. Dan saya selalu bilang, memang bentuknya mungil kayak botol ini, tapi Itu yang kalau kuning itu Bang ya?
atau yang hijau? Ada yang hijau, ada yang kuning. Kuning ya Bang? Jadi pas ketika dibuka, karena ketika dibukanya itu sabutnya kan tipis, jadi nggak terlalu effort banget untuk Iya. gelas. Jadi pas ketika di gelas tuh 2 gelas cukup. Udah cukup Bang, yang banyak Nah, Bang ya. itu kan apa ya, kita seleranya kadang nyari kalau apa lihatnya cangkangnya yang besar, Besar. pasti itu besar. Iya. Saya pernah gitu coba udah mau sabutnya tebal, pas dibuka ya zong. Maksudnya nggak sebanyak dengan yang kelapa yang hybrid Namanya gitu. dalam itu yang udah jadi apa? Yang warna gembus apa? Gembus apa namanya ya? Yang Buat santan Iya. putih-putih gitu. yang dia bulat dia. Ah, iya, iya. Nah, kalau aku dulu waktu kecil suka tuh, waktu mama aku beli kelapa yang buat diparut itu ada. Sering saya juga Nah, warna gitu. putih gitu Oh kan. iya tahu. Tapi kalau lagi panas-panas tiba-tiba dapat jong itu kan gak enak kan. Nggak pengen lagi udah karena itu apa sih namanya, aku lupa lagi namanya. Iya, Ya, itu saya lah juga pokoknya. tahu ininya Iya. tapi lupa untuk Pokoknya nama bulat kecil Indonesianya gitu. apa. Nah itu mungkin teman-teman ya. Nah di kebun Oibama tadi teman-teman bisa beli buah fresh segar. Itu kalau yang di Raja Wali itu berarti ada terus Bang atau nunggu panen per 2 bulan tadi atau gimana? Selalu ada terus. Kalau ada terus Bang. Ya. Dan apa ya, memang tagline kita langsung petik dari kebun. Langsung petik dari kebun. Walaupun memang tantangannya ya memang itu, kita kan bertahap tadi yang dijelaskan 3 hektar, Iya. kemudian sekarang 7 hektar itu ya memang apa ya, untuk stok ke toko pun juga memang kita memang memastikan harus selalu ada Selalu ada, gitu. gitu. Memang masih transisi, makanya kita pun juga masih nabung untuk buka lahan, dan memang untuk buka lahan ini modalnya Udah lumayan. besar. Apalagi yang organik Bang ya, yang nggak pakai bakar-bakar, Mm-mm. yang nggak pakai instan tadi lah gitu ya. Untuk nyawa ekskavatornya butuh berapa, mengenai bensinnya berapa, jasa operatornya berapa, yang memang lumayan gitu. Belum lagi jasa rokoknya, terus juga ngasih makannya. Nah itu harus dipikirkan. Iya teman-teman. betul. Iya, kalau dicabul bisa belum selesai sampai tahun depan. Betul. Tuh capek yang ada teman-teman. Nanti sudah menyerah, hari pertama jadi petani sudah menyerah. Tidak kuat, tidak kuat, tidak kuat, Tidak kuat nyangkul. tidak kuat nyangkul. Jangan langsung berotot pulang dari kebun gede gitu. Langsung kurus gak sih Hal per hektar-hektar jalan Nah, kaki. berhektar-hektar gitu. Aku nggak bayangin sih 7 hektar itu sebesar apa kalau dilihat gitu kan. Kayaknya perlu nanti kita harus ke sana Boleh, ya. malah Siap. saya sangat terbuka, masa mengundang siapapun, baik itu akademisi, baik itu apa dari pemerintah ataupun maksudnya abang sama kakak pun juga kita nggak melarang gitu, malah mengundang. Cuman ya itu apa keadaan lapangan kami di jalannya seperti itu, apa ya kenangan gitu, maksudnya tidak bisa. Perlu perjuangan gitu Bang ya. Iya, dalam artian ketika penuh perjuangan, pas ketika udah sampai terobati dengan ketika udah nyantap kelapa, nyantap semangka, wah luar biasa gitu. Sering gitu testimoni, aduh susah sih ya ternyata jalannya kayak gini ya, mau gimana lagi, memang faktanya Iya. kayak gitu dari zaman almarhum mertua sampai sekarang permasalahannya memang jalannya seperti itu. Kita sudah berusaha swadaya, tapi ya diituin apa, dinikmatinya begitu. Betul. Kemudian ya pas ketika tersaji buah-buahan ya alhamdulillah gitu, mereka senang gitu, jadi kayak nggak menyesal kamu ke kebun, ada buah tangan yang dibawa yang dinikmati gitu. Keren. Karena kalau aku pribadi ya Bang Akbar ya, aku mungkin sering ke Tengkiling buat main sama teman-teman ke Bukit Tengkiling gitu kan. Aku paling suka daerah Tengkiling karena menurut aku pertama rimbun, seger, terus juga adem. Nah makanya aku kayaknya penasaran juga nih kayak di Oibama ini gimana, karena gimana ya, karena jauh dari kota, keramaian satu, kemudian juga tenang, nggak terlalu berisik, terus juga pemandangannya banyak. Aku juga kalau baru waktu itu ngelihat burung enggang Bang ya, aku ngelihat ada elang kayak gitu. Iya. Elang Pernah ketemu juga. Sering ketemu gitu Bang. Di atas sering Dia gitu. sering terbang muter kayak nyari apa kayak gitu. Wah keren aja, kayak wah benar-benar di alam lah kayak gitu. Betul. Iya, elang juga saya lupa. Iya. Soalnya pernah lihat berapa kali dia. Sering gitu Bang. Tapi ya. nggak mendarat. Ya mendarat, jadi keliling aja. Nah buat teman-teman yang tadi punya hobi yang sama, nah bisa mungkin mulai ya kecil-kecilan dulu, nggak harus langsung 7 hektar Betul. teman-teman. Berat 7 hektar teman-teman ya. Mulai dari pekarangan rumah dulu. Iya. Nah kemudian bisa nanam-nanam yang mudah kayak cabai atau wortel. Karena kita nih isunya Bang ya lagi kemandirian pangan banget kan. Kemandirian pangan buat teman-teman yang di rumah, khususnya yang ibu rumah tangga atau teman-teman yang berkeluarga itu kan lingkupnya kecil. Nah, kemandirian pangan dari diri sendiri dulu yang harus mungkin jadi prioritas itu Bang ya. Nah, nanti kalau memang bisa berkembang dari itu, bisa menghasilkan, mungkin bisa dijual kayak Bang Akbar, atau mungkin bisa dipasarkan ke yang lebih luas. Nah,
Ini kan kita juga lagi gencarnya food estate juga nih Bang. Iya. Dari Oibama sendiri nih gimana nih Bang? Apa memang sudah tujuannya ke sana atau bagaimana Bang? Bang, pada janjian. Tadi menyinggung kemandirian pangan. Sebenarnya di Palangka ini atau di Kalimantan ini kita kan dianugerahi lahan yang sangat luas. Kalau bahasa ininya kan masih banyak lahan tidur. Masih banyak lahan kosong. Dibanding kalau misalkan di Jawa, maksudnya susah banget kita mencari pemandangan hijau. Kayak Sebanyak sawah-sawah gitu sawah-sawah ataupun lahan pertanian itu susah. Yang biasa kita lihat kan perumahan gedung-gedung tinggi pencakar langit gitu. Tapi di sini kan kita masih asri. Nah, kembali lagi ke kemandirian pangan ini. Kita kan tahun ini merasakan kekeringan, kembali lagi kekeringan akibat krisis iklim. Nggak hanya di Indonesia, tapi juga di Amerika. Mungkin kakak sama abang udah ngelihat salah satu pulau di Amerika kan terbakar. Yang di Hawaii itu. Artinya apa? Ini menjadi concern atau perhatian serius dari kita, warga negara Indonesia dan juga pemerintah untuk mempersiapkan kemandirian pangan itu. India sudah menyetop pengiriman beras ke Indonesia. Nah, dan sebenarnya peluang Indonesia untuk swasembada pangan itu terbuka selagi ada dukungan sinergitas dari pemerintah, masyarakat. Itu kalau misalkan beneran tulus dalam artian totalitas. Maksudnya nggak setengah-setengah. Betul seperti yang tadi Bang Zul bilang gitu, kemandirian pangan dari pekarangan nggak harus semangka yang 7 hektar, tapi juga mulai dari yang kita sukai. Contoh misalkan tahun ini tuh kita kemarin pernah mengalami inflasi cabai. Nah, itu kan akhirnya pemerintah menggalakkan program penanaman cabai serentak. Akhirnya malah yang ada petani cabai yang udah lama jadinya anjlok. Tapi pas ketika gerakan itu udah selesai, langka kembali. Nah, harusnya kan maksudnya kita dari warga yang memang menyukai untuk menghemat pengeluaran beli cabai dan sebagainya konsisten gitu untuk menanam itu. Yang penting kan kita jangan dulu dijual, tapi ya buat konsumsi pribadi untuk menahan inflasi tersebut. Terus juga yang untuk food estate itu kalau dari kami pribadi mungkin ada kepikirannya sebuah ekosistem seperti desa petik wisata itu yang petik buah itu yang membuat ekosistem. Mungkin plan rencana jangka panjang kami ya ada peternakan, ada perikanan yang memang maksudnya menjadi sebuah ekosistem dalam artian ketika sekarang kan kita masih bergantung pupuk dari orang gitu, belum dari diri kami sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita punya peternakan, pupuknya itu hasil dari kotoran hewannya kan bisa dijadikan pupuk gitu Bang. Betul, kambing, ayam buat pupuk di pertanian. Terus ini kemana? Jadi sebuah rantai gitu. Itu juga sebuah keinginan yang memang mungkin nanti akan niscaya, tapi ya memang perjalanannya masih panjang gitu. Dan Guru Besar Emeritus Universitas Indonesia Profesor Emil Salim sudah mewanti-wanti waktu itu di Twitternya 18 Mei 2023. Beliau bilang bahwa krisis iklim ini atau kekeringan ini jangan dianggap sepele. Dan ternyata benar kerasanya kan luar biasa kekeringan. Ini tahun-tahun depan pun juga bisa lebih parah. Bahkan saya lihat di Kanada tuh kan di berita di Kanada lempengan es itu mulai tenggelam seluas Argentina. Itu kan luar biasa mengerikan. Kita nggak tahu gitu dampaknya kayak kita ke bagaimana gitu. Nah, dalam artian yang perlu sinergitas dari pemerintah, misalkan petani-petani ini apakah dibangunkan embung ataukah diinikan ketahanan air gitu, karena pertanian ini ya tanpa air ya nggak bisa tumbuh. Tandus ya mungkin kalau lagi hujan, musim hujan ada, tapi kalau musim kemarau kita mau kemana gitu mengandalkan sungai ya bisa aja suatu saat kering. Nah itu kan butuh ketahanan, apalagi kan Kalimantan ini masih alhamdulillah bersyukur masih banyak pohon-pohon hijau dan sebagainya. Kita kan nggak tahu ke depannya kayak gimana. Jangan sampai kita pembabatan hutan secara membabi buta, tapi akhirnya kita malah kekeringan. Kita butuh pangan, kita butuh pertanian gitu. Itu sih. Teman-teman sudah didengarkan sendiri seurgensi itu dan sangat jadi fundamental sekali. Bahasanya terlalu berat ya. Sepenting itu sebenarnya
fungsi dari petani, fungsi dari teman apa mungkin mitra-mitra tani yang ada di luar sana, karena jadi pondasi ya, bangun pagi kan lapar, Betul. tengah hari makan. Kita yang sebagai manusia, orang ini nggak ada bensinnya lah ibaratnya Betul. kalau nggak ada petani. Oleh karena itu mungkin juga harus jadi perhatian juga bagi teman-teman yang ada di luar sana, kemudian juga pemerintah, gimana supaya lahan pertanian ini tadi Bang ya, itu lebih makmur, petani itu lebih makmur gitu. Jadi Betul. lebih banyak anak orang-orang yang tertarik juga jadi petani kayak gitu. Iya, betul. Nah, jangan sampai malah kita impor-impor terus, Betul. ketika sudah impornya habis atau sudah nggak bisa, kita bingung, harga meroket sana sini, kemudian kelangkaan. Nah, yang sudah sulit makan tambah sulit makan. Nah, jadi apa ya? Jadi PR lagi kayak gitu, harus sana ke sini atau malah memperburuk keadaan kayak gitu. Karena kalau ini ada mungkin pepatah di dunia perapat organisasi ya. Kalau nggak ada cemilan, rapatnya tuh kayak lebih brutal gitu. Tapi kalau ada makanan tuh lebih tenang, kayak lebih lebih bersahaja. Tapi kalau udah nggak ada makanan tuh fondasinya kayak kurang kayak gitu. Ya, dan mungkin ini closing statement Bang buat teman-teman yang ada di rumah, kira-kira ada yang mau disampaikan untuk jadi petani atau bergabung menjadi petani milenial. Sekalian mungkin juga promosi kebun Oibamanya tadi, silakan Bang. Oke. Apa ya? Pertama mungkin tadi seperti yang kata Bang Zul ungkapkan gitu, maksudnya tuh sebenarnya profesi apapun Betul. mulia selagi kita menjiwainya setulus hati, dan pertanian itu ibarat analoginya jantungnya atau vitalnya. Tadi kan kata Bang Zul bilang kalau kita bangun pagi ya Betul. diisi bensinnya, Pondasi kalau kata anak sekarang tuh pondasi Bang. Pondasinya harus sarapan gitu. Iya. Dan petani sebagai aktor untuk menyediakan pangan itu yang memang harus ada gitu. Memang terlihat sepele, tapi ketika peran petani itu nggak ada, dunia pertanian itu nggak ada, kita mau makan dari mana? Masa ujug-ujug simsalabim Beli dari nasi ada dan sebagainya, dan kita tidak bisa selalu mengandalkan impor, dalam artian kita sudah merasakan gitu dampak dari perang Rusia Ukraina berdampak terhadap gandum yang memang ke roti. Ya, akhirnya kan harga mie, harga roti mulai naik, dan itu kan menjerit mahasiswa yang apalagi anak kos-kosan gitu yang kan. tiap hari cuma makan mie. Nah, itu kan berpengaruh dalam artian gitu. Dan khusus untuk anak-anak milenial ya, apapun profesi atau cita-citamu ya, geluti, nikmati, resapi gitu. Dalam artian memang gitu zaman kita tidak mudah, dalam artian dengan beban biaya hidup yang semakin tinggi, yang memang kita misalkan kita dapat ekspektasi dari orang, usia segini harus punya rumah, usia segini harus gini, ya kita nikmati, kita resapi, dalam artian ya kita sudah berjuang sampai ke titik ini ya harus kita syukuri, harus kita nikmati gitu. Saya menjadi petani hari ini pun juga tidak dalam bayangan cita-cita saya, tapi saya nikmati, saya syukuri, oh ternyata ada hikmahnya, kuasa Tuhan mentakdirkan saya di sini gitu. Dan ternyata saya juga bisa duduk di sini, bisa berbagi pengalaman malam ini, ada sebuah kehormatan yang memang saya nggak tahu gitu, tiba-tiba saya dapat undangan untuk hadir di sini, ya sebuah kehormatan gitu yang memang harus saya syukuri gitu. Ya mungkin kalau saya nggak tinggal di Palangkaraya, nggak mengelola kebun Oibama, mungkin saya malam ini nggak hadir di sini gitu. Yang kedua adalah mungkin saya bisa sampaikan harapan gitu untuk pemerintah gitu, bisa bersinergi, dalam artian betul seperti yang Kak Novi tadi sampaikan, ungkapan dari Kak Teh Putri Komarudin itu, kita tidak lagi menggunakan subsidi pupuk sudah kurang lebih dari setahun, dan memang pupuk lumayan juga harganya tuh, dan memang kondisi jalan dari mulai almarhum mertua sampai sekarang itu jalannya seperti itu ya, mungkin kalau dikatakan ya wahana untuk off-road untuk bisa masuk ke situ tuh, jadi mungkin perlu bantuan gitu, kedermawanan dari pemerintah, baik itu pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, untuk perbaiki jalan itu. Kurang lebih kalau jalan yang sering kami perbaiki kurang dari 200 meter itu mungkin nggak langsung ngabisin anggaran APBD 1M, nggak mungkin ya, seenggaknya gitu membuat amal jariah dari Pemkot atau Pemprov itu untuk memperbaiki jalan itu, karena jalan itu bukan hanya kami yang melewati, nggak hanya kami yang menggunakan, banyak petani-petani yang lewat yang memang sering mengeluhkan
hal yang sama. Akhirnya pun juga mereka yang ketika memang udah nggak kuat lagi, banyak yang pindah dari situ kan, jadi sedih bagi saya pribadi gitu. Dan selama panen ini 3 minggu ini, mitra petani kami atau petani kami yang di kebun tuh gotong royong bangun apa ya, pakai kayu seadanya untuk menambal jalan-jalan berpasir itu, yang rusak itu. Terus tiap pagi itu selalu mereka menyemprot jalan berpasir itu biar nggak berdebu, biar nggak gembur. Dalam artian ketika kendaraan lewat nggak amblas, betul. Nah akhirnya tuh apa, saya setiap malam selalu gitu sama istri ngedengerin mereka tidur, mereka ngigau saking capeknya tuh, bahkan kaki mereka tuh ada yang apa ya sampai luka tuh sampai hari ini diperban. Mereka selalu gitu, aduh, jadi ngigaunya tuh dalam apa, alam bawah sadar mereka tuh selalu Apa perlu sampai viral dulu? apa ya, saya apa sedih gitu, dalam artian perjuangan mereka udah luar biasa gitu. Dalam artian ya saya mengetuk gitu hati pemerintah kota atau pemerintah provinsi, nggak sampai 200 meter kok gitu. Dalam artian kasihan loh yang membantu kami, jujur bangga. Dalam artian saya sama istri itu sering mikir gitu, kok bisa gitu para mitra petani kami itu mau bertumbuh bersama, mau mencari nafkah bersama di kebun kami. Dalam artian lokasi kami itu pelosok loh, maksudnya dari jalan raya harus masuk lagi gitu, nggak di pinggir jalan, tapi kok mereka mau gitu. Padahal nggak ada yang kami tawarkan, dalam artian fasilitas kami ya seadanya, peralatan pertanian kami seadanya, dalam artian yang masih banyak keterbatasan. Tapi mereka mau berjuang bersama-sama, mau maksudnya memahami kondisi keuangan kami, mau memahami kondisi kebun kami gitu. Nah, ketika kondisi kami saat ini memang sering gitu diundang oleh media-media, kami hanya 2 permintaan kami. Pertama, kami minta tolong gitu kedermawanan dari pemerintah untuk memperbaiki jalan itu, nggak sampai 200 meter perbaiki jalannya. Karena kalau kami minta dari ujung jalan raya sampai masuk ke kebun kami, ke pondok kami, ya mungkin itu kasihan gitu ke pemerintah. Kami minimal ya perbaiki jalan yang memang sering diperbaiki itu gitu, nggak sampai 200 meter. Yang kedua adalah ketika krisis dampak iklim ini, kami merasakan betul gitu. Ya kami minta gitu diadakannya apa, bantuan sumur artesis, karena maksudnya mau musim hujan maupun musim kemarau itu kita nggak susah payah lagi gitu. Mereka mengalkon, terus juga apa ya bahasa ininya tuh, memanggul sprayer yang luar biasa, kerasnya sampai koyo di punggungnya banyak gitu. Itu kan luar biasa gitu. Ya mungkin ini yang bisa saya ceritakan, dan mudah-mudahan bagi milenial yang mendengarkan atau menonton ini ya jangan putus asa, jangan langsung cepat main, oh ternyata beratnya. Memang namanya juga setiap apapun itu perjuangan. Mau kita profesi apapun ketika digeluti ya memang ketika disampaikan ya jadi cerita gitu. Tapi kalau dijalanin ya ada sukanya, ada dukanya. Sukanya ya apa, ketika melihat semangka kita yang diusahakan, oh ternyata bisa 13 kilo, oh rasanya manis, kemudian pelanggan senang, berlangganan terus menerus, kan itu jadi suka. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini jadi pesan yang pertama tadi buat pemerintah dan harapan besar dari petani Oibama yang ada di Kecamatan Rakumpit tadi Betul. Bang ya. Kemudian juga buat teman-teman millennials ya, memang ada banyak profesi tanpa merendahkan atau menghina, tapi jangan lupa ada petani yang menyokong teman-teman. Mungkin ada satu kata yang aku suka banget, aku kutip dari Tanduri ya, salah satu akun edukasi tanaman juga, katanya kayak gini Bang, jangan mati sebelum menanam katanya sih kayak gitu. Ya aku pertama juga, wah apa nih, ternyata benar kata Bang tadi, ketika menanam teman-teman pertama akan memetik dan merasakan buahnya, dan ketika mungkin tanaman itu berbuah dan tidak teman-teman makan, ya itu jadi sedekah buat burung, buat hewan, buat yang ada di sekitarnya, buat alam, sehingga akan terus bermanfaat dan jadi amal jariyah seperti itu. Dan mungkin kalau dikutip juga nih, dikaitkan dengan hadis kan ada namanya apa, menghidupkan lahan yang mati Bang ya. Kebetulan Kalimantan masih luas dan sangat berpotensi sekali lahannya teman-teman, bisa dikembangkan dan bisa jadi potensi buat teman-teman yang ada di rumah. Daripada mager malas gerak, saatnya bergerak. Dimulai dari bertani. Wih, semangat. Terima kasih banyak Bang Akbar sudah mau datang, sudah mau berbagi juga. Semoga yang sudah disampaikan tadi, yang sudah diharapkan tadi juga didengar untuk pemerintah, kemudian juga buat teman-teman millennials yang malam hari ini nonton. Semoga mungkin ada percikan-percikan semangat yang membawa teman-teman mungkin
lebih penasaran lagi dengan dunia bertani. Betul sekali. Dan yang mungkin sudah membayangkan bagaimana rasanya, manisnya, merahnya buah semangka, jangan lupa untuk beli di Oibama Market. Ya nggak, namanya apa bang? Oibama Market ya bang? Toko buah semangka Ibama. Toko buah semangka Oibama di Jalan Raja Wali, Palu bang. Jadi kayak iklan udah. Ada. Terima kasih. Terima kasih Udah banyak, promosikan. kawan-kawan. Betul. Terima kasih juga teteh yang ada di balik layar yang tidak Iya. terlihat, tidak menemani juga. Kita udah berbincang-bincang kurang lebih selama 1,5 jam. Banyak Betul. banget kisah-kisahnya juga, kemudian pahit manisnya, dan juga harapan-harapannya semoga segera tercapai. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, tetap saksikan TikTok tentunya dari hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu tentunya di Jurnal TV. Betul sekali. Dan kita udah di penghujung teman-teman. Kalau ada salah kata mohon maaf. Saya Muhammad Zuhal Arif Ardhani pamit. Saya Novia Anggreni pamit. Dan saya Muhammad Fahrul Akbar. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Dadah.